istilah sastra itu banyak rima ya. Cuma saya ambil yang mudah-mudah untuk ditulis dan langsung dipraktekkan teman-teman di diskusi kali ini. Kemudian poin selanjutnya rima berpeluk. Rima berpeluk itu masih sama. Tadi kan pertama rima awal. Rima rata. Rima rata ini kebanyakan ditulis oleh para penulis awal ya. Saya banyak menjumpai di banyak event itu hasil karya penulis awal sama penulis yang sudah pro itu kelihatan dari rima. Kalau penulis awal ya mohon maaf, kebanyakan itu sama. 4 bait itu sama semua bunyinya. Bait kedua sama, bait ketiga. Itu apa ya? Itu masih berpaku pada rima rata. Sebenarnya rima itu banyak. Teman-teman bisa mengolahnya seperti rima berpeluk. Rima berpeluk ini antara bait 1 dengan bait keempat itu sama, dan bait kedua itu di tengah-tengah dengan bunyi yang sama. Coba saya contohkan, perasaan siapa yang takkan nyala melihat anak berlagu dendang, seorang saja di tengah padang tiada belaju buka kepala. Nah, kalau tadi teman-teman menyusun huruf awal yang sama di depan dahulu, kalau ini susun dulu di bait pertama, bait keempat. Bunyinya sama, kemudian cari bunyi yang bait ketiga. Nanti disusun kata-kata awalnya. Ini nyambung. Kemudian rima bersilang. Rima bersilang itu rima 1 dan rima 3 itu bunyinya sama. Kemudian rima 2 dan rima 4. Bait kedua dan bait keempat itu bunyinya sama. Itu rima bersilang. Kalau rima rangkai itu lebih ribet lah. Ada berangkai-rangkai rima. Tadi saya contohkan bukan di sini ya. Di sini nggak ada ini rima berpeluk dan rima bersilang. Kalau rima rangkai itu dirangkai 1, 2, 3 beda, 1, 2, 3 beda. Itu dirangkai. Next, kita masih bicara rima. Nah, epistrof, rima awal dan akhir kembar secara berturut-turut. Ini lebih mudah lagi, teman-teman. Teman-teman harus cuma menyusun kata awal itu sama semua. Nanti kata akhir sama semua. Kemudian tinggal ditambah kalimat-kalimatnya. Itu epistrof. Kalau ada pertanyaan gini, Mas, kalau ada lomba nulis kayak gini boleh nggak? Sangat boleh. Ini termasuk dalam salah satu jenis majas ya. Sangat boleh. Namun kreativitas teman-teman harus bukan berfokus kepada hal-hal gini. Kalau puisi semudah ini dilombakan, nanti kemungkinan kalahnya itu sangat besar karena sangat mudah ditulis. Next. Rima sempurna. Rima sempurna ini lebih susah. Saya taruh di bagian rima akhir ya. Rima dengan bunyi vokal dan konsonan sama. Kalau tadi teman-teman sudah mengenal rima yang akhir sama semua, semua. Kemudian yang mengenal rima di depannya sama dan di akhirnya sama. Kemudian ini tengah dan akhir itu sama, rima sempurna. Intinya bunyi vokalnya itu berharmoni. Kita coba baca. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk, mengempas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Coba fokus ke blok warna merah dan warna hijau. Itu kan rimanya nyambung ya. Antara bait kedua, bait keempat, bait kedua, bait pertama, bait ketiga, bait kedua, as dengan keempat. Itu teman-teman lebih melatih kreativitas lagi kalau untuk masuk ke rima sempurna ini. Kemudian next, akrostik ini mudah, sangat mudah kalau teman-teman udah keburu deadline. Kak, ada lomba puisi Kak, tapi deadline-nya malam ini dan tinggal 3 jam, itu saya harus gimana? Mudah, tinggal cari kata-kata itu.
itu rima akustik. Puisi yang huruf A-nya menciptakan suatu kata. Saya contohkan tuh rindu. Teman-teman sambil mendengarkan saya sambil dibaca, untuk di rumah jarak, ingatan dibuat tersungkur, nanti yang entah mempertanyakan temu dengan mendengar wajah angkasa, dan doaku memeluknya jauh sebelum temu itu sempat menama. Rindu teman-teman bisa membuat, kalau bisa membuat dengan nama teman-teman juga. Seumpama ada siapa, ada Kak Herlina disusun itu sangat mudah. Namun Kak, kalau puisi kayak gini dilombakan, kemungkinan menangnya besar atau tidak? Saya bisa jawab kemungkinan menangnya sangat kecil, karena juri pasti tahu lah mana puisi yang dibuat dengan susah payah dan dengan mudah. Namun kalau kepepet ini deadline bisa dipakai sih. Next. Nah, kalau ini majas retorik berupa pengulangan kata dalam kelompok secara berturut-turut. Sama seperti kata awal, namun di sini ada kombinasi. Kombinasi dari bait. Semakin saya kenal diri saya, semakin saya fokus ke blok warna merah. Teman-teman bisa membuat apa sembari mendengarkan saya, sembari menulis ya. Dicarilah. Langsung praktek. Semakin saya kepada kemudian tidak jarang kita menemukan puisi oh ibu, oh Tuhan, bait pertama oh ibu, bait keduanya lagi oh ibu, bait ketiga oh ibu, itu puisi Anokora. Kita jumpai di puisinya Gusmus itu banyak oh Tuhan, oh kekasihku, oh Muhammad. Nah, sama seperti itu juga bisa dipakai teman-teman. Jadi acuan di puisi Anokora ini di bait awal. Nanti bait ke-2, 3, 4, 5 itu teman-teman bisa mengikuti bait awal ya. Tergantung imajinasi teman-teman mau di bawah kemana. Ibu itu mau di bawah kemana, didefinisikan seperti apa. Next. Yang kedua eufonia, ini agak susah, agak ribet, kombinasi vokal konsonan yang harmonis. Sama seperti rima sempurna tadi ya, namun ini lebih dari baitnya itu nyambung. Coba dilihat bait pertama, terdengar derai ombak bercerai. Bait 1 tuh kata kedua dan keempat nyambung. Bait kedua coba dilihat, terhampar ke pantai, sorai terurai. Kata ke-3, 4, 5 sama semua. Kata keempat, bait ketiga, bait itu maksudnya baris ini ya, mengaum deram derum lautan. Yang kemudian yang terakhir, walau dalam malam yang kelam. Nah, saya jujur ya, saya dalam lomba puisi itu sering menggunakan eufonik kayak gini, karena dibaca itu bagus, didengar itu juga bagus, kemudian dimusikalisasi puisi kayaknya sih keren, kayaknya juga bagus. Namun perlu apa ya? Perlu banyak apa ya, kosakata baru yang harus kita baca agar dapat merangkai kata-kata seperti euphony ini. Kemudian next. Nah, ini ulangan bunyi vokal secara berurutan, asonansi. Teman-teman bisa juga membuat tips menulis puisi itu kayak gini. Namun tadi kan di dalam banyak bait, namun ini di dalam satu baris saja, satu baris. Rindu sendu mengharu karbu, Amir Hamzah, karya Amir Hamzah. Kumbang terbang pulang sarang, tikus kurus, peringkus kardus. Namun hanya diletakkan di dalam bait itu hanya satu baris saja kalau asonansi ini. Beda kayak tadi euphony tadi itu di berbagai baris. Teman-teman rangkai sendiri lah. Kalau tadi dirangkai di awal di rima rata tadi kan di awal semua. Kalau di asonansi itu dibariskan. Next.
Nah, tips menulis selanjutnya, distikon, sajak dua seuntai yang larinya sama. Coba dilihat lari nomor satu, bait satu sama bait tiga. Entah apa yang aku kehidupan baru sama restu. Setiap kali aku terpujuk gemerlap restu. Bunyinya sama, maknanya pun sama. Coba dilihat apa yang entah apa yang aku ke kehidupan baru. Setiap kali aku terpujuk gemerlap restu. Bait kedua, meninggalkan menciptakan kehidupan lama. Sekejap lagi tersuram gelap derita. Bait 1 dan 2 ini bukan hanya sama di bunyi, tapi sama di mana. Sudah dibaca? Bisa langsung dipraktekkan kok, dibuat ditulis. Next. Nah, ini adalah penegasan ya. Gaya ulang dalam puisi menentukan unsur penting. Jadi kata-kata yang sering diulang dalam puisi itu menandakan inti yang ingin disampaikan dalam puisi. Seperti kalau kita buat puisi tentang Sriwijaya Air ya, kata-kata yang sering diulang mungkin karena prihatin terkait musibah kemarin, mungkin dibuat pesawat jatuh itu diulang-ulang menandakan apa ya, inti yang ingin disampaikan. Ini contoh yang repetisi, yang contoh tips menulis repetisi. Rakyat ialah kita, rakyat ialah kita, ya, rakyat ialah kita, menandakan rakyat itu apa ya, pesan yang ingin disampaikan apa sih. Jutaan tangan yang mengayuh dalam kerja di bumi tan tercinta, otak yang menapak sepanjang jemari angka-angka, beragam suara di langit tanah tercinta. Teman-teman kalau menulis di puisi ini, cari dulu lah kata yang penting. Disusun, 1, 2, 3, nanti ditambahi kalimat-kalimat lanjutannya. Yang pada intinya kalimat lanjutannya tidak jauh dengan pesan inti yang tadi sudah ditulis. Mudah toh kalau menulis. Next. Nah, kalau ini deskriptif, ini agak bermain kata-kata ya, agak ribet. Deskripsi ini bisa mendeskripsikan apa? Benda, tempat, peristiwa, dan lain-lain. Contoh, di seumpama teman-teman sekarang lagi mendengarkan diskusi dan menghadap laptop. Laptop itu kata ditaruh depan, ditaruh di kata awal. Nanti tinggal melanjutkan. Laptop itu apa, bla 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 bla. Laptop itu sedang berbicara kepadaku bahwa malam ini kita sedang mengadu rindu dengannya yang di sana. Bisa. Deskripsi benda itu di apa ya? Benda mati itu dihidupkan. Salah satu contoh kan Pak Jupin ini sering membuat puisi deskriptif yang tidak apa ya, yang out of the box ya, jarang kita temui, seperti celana ibu, rumah kongguan, telepon genggam, dan lain-lain. Itu nanti bisa dibaca, bisa di-share di grup, puisinya bisa dibaca sendiri. Next. Kemudian personifikasi. Ini teman-teman fokus ke poin sebelah kiri dulu. Ada bulan, ada matahari, ada doa, ada gajah, ada ranting. Itu semua kan benda mati semua. Nah, bagaimana benda mati itu kita hidupkan? Namanya personifikasi, kita hidupkan seperti bulan bunting beranak bintang. Bunting kan identik dengan manusia, toh. Gimana sih? Jika bulan itu bunting, oh berarti kalau bulan bunting nanti ini beranak bintang. Nah, kita memanusiakan bulan. Itu apa ya, butuh imajinasi lebih kalau untuk personifikasi ini. Butuh banyak baca buku, banyak baca puisi juga. Matahari tersenyum. Matahari tersenyum. Tersenyum kan identik dengan manusia.
Doa memeluk pertemuan yang masih rahasia. Gajah menari-nari dalam imajinasi seorang bocah. Ranting ingkar janji, daun pun gugur. Nah, kita memanusiakan benda-benda itu tadi, seperti manusia lah. Next. Kemudian metafora. Jas yang mengandung pengandaian. Manusia dengan alam, manusia dengan benda, benda dengan apapun itu. Metafora-metafora ini lebih ke apa ya? Lebih ke, kalau saya jumpai metafora itu lebih ke event-event besar sih. Banyak digunakan oleh penulis-penulis terkenal ya. Jadi kalau diterapkan di teman-teman harus sering baca puisinya tokoh-tokoh seperti Anwar Mansur, itu banyak menggunakan metafora. Salah satu contoh yang saya contohkan, akulah si telaga, kemudian aku. Manusia dijadikan sebagai objek sesuatu. Saya ambil contoh simpel gini. Aku ingin menjadi bulan agar malam tak kelam, dan ku sampaikan rindu bulan kepada orang-orang yang sedang berjalan dan berjuang di jalanan. Manusia itu diimplementasikan kepada, pokoknya mengandaikan lah, aku ingin andai aku, jika aku menjadi, seperti itulah metafora. Next. Ini bisa didalami teman-teman lagi. Nah, kemudian idiom. Idiom ini serangkaian kata yang tidak dapat diartikan atau kiasan-kiasan. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar buah tangan, yang artinya tidak lain adalah oleh-oleh, gulung tikar, bangkrut, kepala batu, banting tulang, tikus. Namun kata-kata yang tadi, yang 5 tadi itu sudah awam kita dengar. Nah, kalau diterapkan di puisi, teman-teman harus mencari idiom-idiom lagi yang beda dari umumnya, pada umumnya ya. Seperti mata bulan berwajah malam, sepasang musim salju. Berwajah malam ini maksudnya apa sih berwajah malam? Berwajah malam ini mengartikan bahwa ada seseorang yang lagi galau. Jadi wajah di suasana di wajahnya itu seperti malam gelap. Itu bisa menandakan seorang lagi galau. Kemudian sepasang musim salju. Sepasang musim salju ini menandakan apa? Mengartikan apa? Kalau saya mengartikan sepasang musim salju ini adalah pertengkaran kedua kekasih yang tidak saling sapa. Sepasang musim salju kan beku, terus dingin maksudnya dingin kata-katanya, beku hatinya, Min lagi marah gitu. Idiom-idiom lain yang mungkin teman bisa ciptakan, banyak sih sebenarnya idiom, dan ini bisa ditemui di puisi-puisi antara ranking 1 sampai 10. Karena juri itu mengapresiasi kreativitas baru ya, banyak idiom baru yang ditampilkan. Itu bisa dicari. Nanti setelah dicari idiomnya, bisa disambungkan dengan kata-kata yang lain. Jadi nyambung cek. Bait pertama idiomnya ini, bait kedua idiom ini, ada poin ini gitu. Next. Kalau ini mudah tapi sulit. Susunan bunyi yang tidak selaras dalam aturan atau pola irama, disonansi ya. Seperti puisinya Mesin Kawin kayak Sutardi, Kalsumbari. Nah, itu bisa dibaca. Dan juga puisi itu kemarin tuh saya lihat bentuknya kayak tangga, kayak anak tangga. Kemudian ada kayak lingkaran. Ada kayak kemarin tuh ada kayak salib juga ada. Banyak lah. Kalau ini tuh kreativitasnya udah di luar nalar ya.
Bisa dicoba teman-teman. Namun ini susah. Malah susah ini timbang tadi yang awal-awal tadi. Next. Nah, setelah kita kita poin kedua tadi kan tips menulis puisi, bahwa menulis puisi itu mudah kalau kita tahu di poin-poinnya. Poin-poinnya di awal, di akhir, rimanya bagaimana, metaforanya bagaimana, idiomnya bagaimana. Itu kita akan mudah merangkai kata-katanya. Lanjut ke poin ketiga, terkait diskusi tips dan trik menang lomba puisi. Nah, sebelumnya Mbak Kak. Nah, sebelum kita, ini trik ya, ini masuk ke trik. Ini bisa dicatat teman-teman, ini yang sering saya gunakan kalau sebelum mengikuti lomba ya. Trik bagaimana menang lomba puisi. Pertama, kita ketahui dulu apa temanya sih. Nah, setelah kita mengetahui tema, kita cari judul. Kadang teman-teman ada yang, Kak, saya cari judulnya di akhir. Apakah boleh? Sangat boleh. Tapi yang saya gunakan itu judul itu biasanya saya taruh di awal karena judul itu mewakili nanti yang apa yang saya tulis kemudian. Tema yang sering dijumpai teman-teman yang paling susah itu tema bebas malahan. Karena tema bebas kan secara fokus kan kita tidak bisa fokus karena terlalu umum. Jadi kalau tema-tema seperti rindu, cinta, atau kehidupan, alam, manusia, persahabatan, itu malah kita lebih bisa fokus. Kita cari sih kalau temanya terkait rindu, apa sih yang belum dibahas oleh orang-orang. Nah, kita tuangkan kepada judul Top the Box. OOTBOX ini out of the box, judul yang sekiranya orang-orang belum pakai. Poin kedua, selaras. Judul dengan isi selaras. Boleh kita cari judul dulu atau kita cari bait-baitnya dulu. Itu harus selaras. Kemudian original. Original ini bukan plagiasi ya. Kemudian mudah diingat. Karena sistem dari lomba kan sistem seleksi ya. Otomatis juri yang membaca itu ingin apa sih yang beda dari puisi naskah yang dikumpulkan ini. Jadi selain judul, bait, kemudian original, mudah diingat. Kemarin tuh saya buat judul itu Fi Amanillah, kan jarang Fi Amanillah. Itu kan banyak digunakan oleh orang-orang pacaran, orang-orang Arab ya, orang-orang yang hijrah-hijrah itu. Dan saya baru tahu dari teman saya itu, wah keren saya buat judul, ternyata dapat juara juga pakai judul itu karena berbeda dan mudah diingat dan orang penasaran. Nah, setelah kita tahu tema, kita kuliti tema secara detail dulu, kita oret-oret, buat oret-oret di kertas. Kemudian next, lanjut, siapa para jurinya? Nah, ini penting karena penilaian puisi kan tergantung subjektivitas dari juri. Kalau kita tahu jurinya, kita bisa enak. Jurinya itu suka apa ya? Penyelenggaranya siapa? Kalau dari kampus, otomatis kita harus riset. Otomatis kalau dari kampus, jurinya dari dosen-dosen. Dosen-dosen kan tidak lepas dari sumber-sumber. Kita bisa cantumkan sumber, kita bisa baca literasi ini dari jurnal ini, dari e-book ini. Kalau penyelenggaranya di komunitas pecinta alam, komunitasnya itu kotanya di mana, sejarahnya apa, komunitas ini dibentuk, identitasnya apa, visi misinya apa, kita bisa tahu. Itu kalau kita nggak tahu jurinya ya. Kalau kita tahu instansi. Saya ingin berbagi cerita saja ya. Kemarin tuh pertama kali lomba itu apa? Pertama kali saya menang lomba itu di UIN Syarif Hidayatullah. Penyelenggaranya itu PMII, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya baca sih visi misi PMII itu apa, sejarahnya bagaimana,
kotanya diselenggarakan di Jakarta. PMI itu latar belakang apa? Ternyata saya pakai judul gini, pakai judul Madilog Kaum Hawa. Madilog kan identik dengan Tan Malaka. Dan Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang diidolakan oleh mahasiswa PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, otomatis kan mereka suka tuh. Apa yang kita berikan, naskah kita berikan sesuai dengan apa visi misi yang mereka 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 pegang di organisasi tersebut. Nah, sama halnya nanti kalau seperti komunitas author collab ini visi misinya seperti apa, kita bisa tahu identitasnya seperti apa, sejarah terbentuknya itu bagaimana. Nah, puisi kita itu tidak jauh dari situ kalau bisa. Next, selain kita tahu penyelenggara, kita tahu apa lagi. Nah, terkait dari kita apa ya, melihat siapa penyelenggara, siapa juri, kemudian temanya apa. Dalam berbagai lomba ada kriteria penilaian. Yang saya tampilkan di sini hanya contoh ya. Kebanyakan di lomba itu kadang 4 poin, kadang orisinil, tipografi, diksi, gaya bahasa, kadang 4 itu. Kadang ada yang menyeluruh, ada yang lengkap. Pada intinya semua poin itu nilainya 100%. Nah, teman-teman tuh bisa fokus kalau ada panduan lombanya, kemudian ada kriteria kepenulisannya. Kebanyakan dia ada di setiap lomba, kebanyakan ada. Dan teman-teman bisa memilih poin mana sih, poin penilaian mana sih yang sekiranya paling besar. Saya bisa masuk ke situ. Kalau seumpama diksi, itu jadi saya harus di dalam puisi saya itu saya harus mengunggulkan diksi. Kalau seumpama poin terbesarnya adalah amanat atau makna tersirat, pesan yang ingin disampaikan, itu saya harus di puisi saya yang saya tulis ini harus mengunggulkan di poin ini. Gitu. Kadangkala seperti itu. Kalau susahnya lagi, lomba yang tidak ada panduan, kemudian tidak ada kriteria kepenulisannya, itu susah. Kita cari poin ini kita susah. Jadi kita bisa menggunakan poin ketiga, kedua, atau ke-1. Tapi kebanyakan banyak sih lomba-lomba yang menggunakan poin-poin penilaian. Next, lanjut. Nah, saya di sini minta sebelum titik tadi, saya di sini minta apa ya? Boleh minta kepada moderator satu peserta diskusi. Melihat apa sih ini untuk ngomong? Saya ingin mendengar. Yang tadi titik. Iya. Gimana? Iya, boleh. Dari teman-teman, silahkan kesempatan Mas ini untuk berdialog langsung dengan narasumber kita. Atau Kak moderator saja. Ini apa Kak? Slide apa Kak? Oh, kalau itu jadi saya nih. Titik hitam tuh, Kak. Nah, benar. Apa yang disampaikan kakak moderator ini benar. Lomba itu seperti kita melihat titik hitam. Putih ini ibarat peserta lain. Banyaknya peserta yang daftar kan. Nah, jadilah kalian titik hitam di sekumpulan putih agar mudah dilihat. Juri akan mudah dilihat. Sama halnya jadilah putih di sekumpulan hitam. Jadi cari yang berbeda apa sih yang sekiranya puisi yang saya tulis ini belum ditulis sama orang lain. Itu yang membedakan perbedaan dengan puisi-puisi yang lain. Tahu apresiasi dari para juri. Next. Nah, setelah kita menulis puisi, mengenal puisi, menulis puisi, dan trik-triknya tadi ada berapa? Ada 5 ya. Pertama tema, yang kedua jurinya siapa, yang ketiga siapa penyelenggara, yang keempat
penilaiannya bagaimana. Yang kelima, titik fokus. Setelah kita mengetahui 5, apa yang harus kita lakukan? Pertama, niat. Kadangkala nulis itu adalah kemalasan terbesar ya, apalagi bagi mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Ada niat itu sebagai dorongan. Kalau sepeda itu ibarat bensin, bahan bakarnya harus ada niat dulu. Saya menulis ini harus untuk apa? Apakah untuk sertifikat, atau apakah untuk hadiah, apakah untuk piala, apakah untuk menyenangkan orang tua, apakah untuk yang lain, apakah untuk saya punya pegangan buku. Itu harus ada niat dulu agar nanti teman-teman bisa didorong. Kemudian next, nah ini sudah berapa buku puisi yang dibaca? Kata Pak Joko Pinurbo, imajinasi seseorang dalam menulis itu tidak bisa lepas dari idolanya, dari sosok tokoh yang diidolakan atau karya-karya yang sudah pernah dia baca. Nah, sudah berapa buku yang dibaca? Kalau kata Pak Gunawan Muhammad, dalam menulis itu tidak ada block writer selagi teman-teman banyak membaca, banyak riset, banyak membaca karya puisi-puisi orang lain. Next. Nah, ini di luar dari trik. Apa yang perlu kita lakukan setelah kita tahu triknya? Pertama, traveling, mencatat hal kecil, ke tempat-tempat sejarah, bertemu orang-orang bijak, menulis dengan sederhana, kemudian riset. Teman-teman nggak perlu susah nulis metafora, idiom yang susah-susah tadi ya. Belajar dari awal dulu, dari rima rata, rima berpeluk, rima sempurna, kemudian baru ke idiom, metafora. Ada step-step. Nanti kalau teman-teman udah menguasai itu, nanti akan mudah. Kemudian ditambah dengan traveling ini bukan hanya sekedar kita foto selfie terus pulang, terus di-upload Instagram, terus kita senang, hilang. Teman-teman bisa bertraveling sambil berpendidikan. Setelah kita traveling, catat sih hal-hal kecil apa, catat di. Saya kadang bawa buku kecil, buku catatan yang kadang kala saya tulis, karena kalau tidak saya tulis lupa. Kalau kita lupa, kalau mengingat kembali itu susah. Nah, manusia kan gitu, kadang menunda-nunda dulu. Daripada saya tulis, saya catat saja. Kemudian menulis hal sederhana, ke tempat-tempat sejarah, bertemu orang-orang bijak ini kita, maksudnya bukan hanya kita ketemu para ulama atau para tokoh, para pemimpin. Kepada tukang becak saja pun, jika kata-katanya bijak, kenapa kita nggak bisa tiru? Kita tanya, kalau kita artinya gini, kita ke Indomaret, daripada kita menunggu antri, kita tanya ke orang-orang, Pak, harganya itu berapa? Bagaimana keadaan COVID di tempat Anda? Kita bisa tanya lah. Hal-hal tanya seperti itu akan menambahkan wawasan untuk kita. Dan kita bisa catat. Kemudian riset ini banyak ya, bisa riset literatur buku, bisa bertanya ke teman, bisa ke jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain. Next. Nah, ini bisa dibaca teman-teman. Puisi yang kemarin menang, puisi terbaik se-Indonesia, buku puisi. Ini salah satu puisi terbaik. Teman-teman bisa pesan bukunya, Empedu Tanah. Itu puisi terbaik 2020. Nah, saya mengharap para peserta diskusi malam ini suatu saat bukunya nanti menjadi puisi terbaik se-Indonesia di tahun yang akan datang. Itu saja dari saya. Lebih lanjutnya kita beralih ke diskusi kita tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Joharul. Boleh di end Kak share screen-nya. Nah, sekarang
kita buka kesempatan bagi para peserta, teman-teman yang telah hadir untuk bertanya kepada Kak Jaharul. Silahkan bisa tulis di kolom chat atau bisa dinyalakan mikrofonnya bertanya langsung. Ya, halo. Ada yang bertanya? Boleh teman-teman kalau malu-malu dinyalain mikrofon? Bisa di chat aja. Ini nih Kak, katanya, halo Kak, saya Salma. Bagaimana kita tahu kalau tulisan puisi kita sudah pas atau belum? Terima kasih. Terima kasih Salma Fadila ya. Pertanyaannya keren. Bagaimana sih Kak kita tahu kalau tulisan puisi kita sudah pas atau belum? Kalau ingin mudah tahu pas belumnya, kita suruh orang lain baca. Tips pertama, suruh orang lain baca. Nah, orang lain baca itu orang lain yang suruh kita baca itu juga suka dengan sastra atau puisi. Kita bisa tahu seperti itu. Kalau pakai tipsnya Firsa Besari, itu ada pengendapan karya. Jadi kalau seumpama kita nulis hari ini, malam ini, kita endapkan dulu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Setelah itu kita baca ulang. Kita akan tahu perkembangannya. Kita akan bisa koreksi lagi. Tapi jangan teman-teman habis nulis langsung dikoreksi. Itu pasti banyak kurang ini, kurang itu. Ada kepuasan yang yang malah tidak baik kalau di dalam penulis. Pakai cara pengendapan seperti tipsnya Firsa Besari itu pengendapan karya. Bahkan beliau itu mengendapkan karya itu 2 tahun, setahun, itu lama. Dan sembari menunggu proses pengendapan itu kita juga meningkatkan potensi diri, banyak membaca, banyak menambah pengetahuan terkait kesastraan termasuk puisi. Itu nanti kita akan tahu sejauh mana karya kita. Itu Kak, seperti itu. Bagaimana Kak Salma? Jawabannya sudah cukup? Baik, sangat membantu. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan kedua nih Kak. Permisi, saya Aspi Indah Lestari. Terkadang saya tiba-tiba ingin membuat puisi, tapi jatuhnya saya seperti bernarasi Kak. Tapi masih ada bagian-bagian yang seperti puisi. Itu bisa masuk ke puisi atau tidak? Ya, Aspi Indah. Bisa. Saya banyak menjumpai karya seperti itu malahan karya seperti itu masuk di 5 besar. Kemarin itu ada 5 besar ASEAN malah. Kalau sepengetahuan saya ya, saya bukan disiplin di sastra, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, itu namanya itu prosa. Puisi masuk ke dalam puisi kontemporer, itu masuk ke dalam prosa, di mana tiap baitnya itu seperti paragraf. Jadi rata-rata namun ada nilai-nilai puisi, termasuk diksi, ada rima, ada matra, ada irama. Itu bisa. Malahan keren kalau bisa menulis seperti itu. Hanya saja pintar-pintar memainkan estetik yang nilai bahasa. Ditambah diksi, ditambah rima, ditambah matra, idiom, metafora. Itu keren. Kemarin ada seperti itu nulis masuk 5 besar ASEAN. Kemudian kemarin itu menang di Adibuana, di PBS Adibuana. Bisa. Puisi narasi bisa. Itu seperti itu Kak. Ya, begitu katanya Kak Aspi, sudah cukup mungkin ya.
Kita beralih ke pertanyaan dari Kak Faijatul. Katanya, manakah yang lebih diutamakan, diksi-diksi baru atau pemaknaan tiap kalimat dalam puisi, Kak? Oh iya, apa? Ini dari Kak Faijatul. Manakah yang lebih diutamakan, diksi-diksi baru atau pemaknaan tiap kalimat dalam puisi? Tergantung ya. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Kalau seumpama diikutkan di lomba, lalu banyak diksi juga tidak bagus. Kalau jurinya baca, ini artinya apa sih? Kok saya harus cari tahu terus? Terlalu banyak diksi malah memperburuk apa ya? Tidak menambah nilai. Halo, Kak Joharul. Dalam puisi. Halo, iya. Sempat terputus, Kak. Suaranya mohon maaf. Halo, udah? Nah, sudah terhubung kembali, Kak. Tadi sampai mana? Tadi ya? Katanya tergantung kadang-kadang kalau diksi-diksi terlalu banyak juga tidak bagus. Iya, harus bijak-bijak menggunakan diksi. Kadang saya temui itu puisi yang diupload di Instagram itu kebanyakan diksi itu malah ini kok bahasanya aneh, susah, iramanya nggak tepat, malah apa ya, malah mengurangi keindahan puisi sendiri sih. Kalau lebih diutamakan keselarasan baik diksi maupun tiap pemaknaan tiap kalimat itu harus seirama ya. Kalau diksinya 10%, pemaknaan kalimat 10%, idiomnya 10%, metafora 10% itu malah lebih bagus. Jadi balance lah. Itu sih Kak. Oke, terima kasih. Bagaimana Kak Irba? Mungkin sudah cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Dahlan Nasrah. Kak, bagaimana buat majas yang bagus? Ya, bagaimana cara menggunakan majas yang bagus? Majas itu banyak ya. Majas itu banyak. Ada majas perbandingan, majas pertautan, majas pertentangan, majas retorik, termasuk metafora, idiom tadi. Kalau ingin menggunakan majas. Halo, masih nyambung? Masih Kak. Halo, oh iya. Bagaimana cara menggunakan majas yang bagus? Majas yang biasa digunakan di puisi itu majas metafora tadi atau idiom atau majas retorik. Majas yang bagus, majas yang berbeda dari yang lain lah. Majas yang bagus, majas yang jarang ditemui di puisi-puisi orang lain. Kalau dilombakan kan otomatis juri, oh nulis ini menggunakan majas yang berbeda dari orang lain, akan menambah nilai poin tersendiri. Kalau bagaimana caranya, banyak baca, banyak riset, banyak berpetualang, banyak mencatat hal kecil, dan banyak belajar menulis. Majas itu banyak. Kalau saya tentukan satu-satu susah. Nanti panjang, banyak majas. Namun yang sering digunakan tadi, yang saya tampilkan di slide tadi, ada metafora, ada idiom. Fokus ke situ saja. Nanti tinggal ditambahi kalimat-kalimat tambahan yang lain. Seperti itu sih. Baik, bagaimana Kak Ahmad Dahlan? Sudah cukup mungkin? Dilanjut ya Kak ke pertanyaan dari
Kak Sylvia, tips bagi orang yang ingin bikin puisi tapi sedang malas dan belum punya niat kuat itu gimana ya Kak? Terima kasih. Masalah semua penulis tuh gini sama. Kemarin saya diskusi juga, Kak, gimana sih cara menumbuhkan niat? Saya berbagi cerita ya, saya menumbuhkan niat menulis saya itu karena tuntutan. Tuntutan ada akademis ya, ada tugas akhir yang dituntut untuk menulis, mengirim ke jurnal, di media publikasi online. Nah, teman-teman juga bisa buat niat itu seperti tanggungan. Kalau kita, seperti halnya kita sholat. Kalau sholat kan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau menulis puisi itu kita harus buat target lah. Ada dorongan. Kalau semua sehari saya nggak nulis puisi, saya harus diapain? Saya harus dihukum push up berapa? Atau saya harus lari berapa kilo? Ada tanggungan lah. Ada target. Kalau untuk membuka niat itu, kadang niat malas itu memang datang. Tapi kalau niat malas itu kata Gunawan Muhammad itu bisa disembuhkan dengan apa? Psikologi itu apa namanya, saya lupa. Memberikan dorongan kepada alam bawah sadar. Saya nggak boleh malas. Saya hari ini harus selesai satu puisi. Minimal sehari satu puisi, minimal sehari satu puisi, minimal sehari satu puisi. Itu diucapkan terus, nanti alam bawah sadar kita akan merekam dan menarget. Dan kalau niat itu bisa disembuhkan dari orang tua. Orang tua diajak bicara, Bu, saya ingin menulis. Jadi kalau saya malas, saya diingatkan. Itu seperti itu, Kak Sylvia, juga Zakia. Oke Kak. Lanjut, ada pertanyaan dari Kak Juan. Katanya, bagaimana sih membuat diksi-diksi baru dan bermakna di dalam puisi yang benar-benar enak di mata pembaca, sedangkan dihadapkan dengan keadaan writer block, katanya. Ya, permasalahan yang sering dihadapi penulis lain malas, juga writer block, keadaan di mana pikiran itu kayak mampet gitu ya, kayak air itu nggak ngalir kencang. Tadi yang nambahin Mbak Selvi tadi, kalau penulis nggak nulis itu, kalau penulis yang sudah dijadikan pekerjaan, kalau penulis nggak nulis sehari, itu berarti nggak makan sehari. Itu bisa dibuat niat. Kalau penulis sudah dijadikan pekerjaan. Kalau bagaimana sih kalau kita ingin menciptakan diksi dalam keadaan writer block? Ada berbagai macam yang sering saya gunakan, pengalaman saya. Itu pertama, kita tinggalkan sejenak tulisan. Tinggalkan sejenak, kita taruh, tapi tidak terlalu lama. Sehari atau beberapa jam. Saya tuh biasanya tuh melihat yang hijau-hijau. Balik ke alam, karena manusia pada hakikatnya kalau melihat hijau kan ada melihat hijau, mata melihat hijau. Kalau pakai telinga mendengarkan gemercik air, itu healing, dapat menyembuhkan stres, gemercik air. Kalau pakai hidung mencium aroma yang harum seperti bunga, parfum, atau aromaterapi, itu bisa merangsang saraf otak, mengurangi writer block ya. Kalau pakai mulut itu kita tinggalkan tulis, kita ajak orang lain ngobrol, diskusi. Jadi kita sejenak melupakan nulis, kita cari hal baru, kita ajak ngobrol. Kalau pakai kaki, kita jalan-jalan. Cara mengatasi writer block itu dengan anggota badan. Pakai tangan dengan melihat hijau, pakai telinga dengan mendengarkan gemercik, pakai hidung dengan mencium aroma yang harum ya, pakai mulut dengan berdiskusi, pakai kaki dengan jalan-jalan, pakai tangan dengan melakukan hal-hal baru.
salah satu. Nanti kalau kita sudah melewati writer block, kita bisa enak mencari kata-kata, mencari diksi-diksi baru. Kalau ingin mencari diksi itu biasanya banyak di Instagram, banyak di post di akun-akun lomba. Ada setiap minggu itu biasanya satu kali di post diksi pilihan. Kalau teman-teman ingin cari juga di googling juga banyak. Banyak diksi-diksi itu dari kamus-kamus lama, bahasa Sanskerta, Bagaskara, Nagastala, Biang Lala, dan Biat. Itu bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa Melayu juga bisa digunakan. Seperti itu. Demikian ya. Selanjutnya, pertanyaannya ada dari Kak Ica. Katanya sebagai seorang baru, khususnya puisi, entah aku sendirian atau teman-teman juga merasakan, sampai sekarang pun belum terpecahkan. Hal itu kenapa kok seorang diri dengan mudahnya menuliskan kesedihannya pada saat bahagia mungkin dan mudah menjelaskan indahnya jatuh cinta pada saat patah hati, Kak. Terima kasih. Jadi katanya itu mudah menuliskan kesedihan saat bahagia, tapi mudah juga menjelaskan indahnya jatuh cinta saat patah hati. Jadi terbalik itu ya, Kak. Yang kedua ada pertanyaan dari Kak Adel. Apabila pembaca bertanya menafsirkan puisi kita sesuai pemahamannya, apakah pesan sebenarnya yang kita maksud tersampaikan? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama, waalaikumsalam. Kak Ikhal Rumain ya. Kalau kita pasti pernah dalam keadaan tersakiti, sedih, nangis, kemudian kata-kata kita itu akan puitis. Benar enggak? Dalam keadaan seperti itu kita kadang puitis, kadang enak menyampaikan kata-kata. Nah, setahu saya itu kalau kita dalam keadaan tersakiti itu ada suatu hormon yang mendorong untuk kita berimajinasi kayaknya gitu. Pernah saya baca suatu artikel kayak gitu. Namun kalau menurut saya dalam hal dilombakan, menulis puisi itu jangan pakai hati. Ini kata-kata saya, menulis puisi jangan pakai hati kalau ini dilombakan, tapi pakai logika. Itu juga disampaikan Pak Joko Pinur bahwa menulis itu adalah permainan logika. Kalau permainan hati, semua orang bisa menulis pakai hati, tapi tidak semua orang menulis pakai logika. Logika itu permainan seperti idiom, metafora, kata tadi. Kalau menulis pakai hati, nanti jatuhnya kepada cinta, kepada sedih, kepada yang umum ditulis orang-orang lah. Kalau teman-teman sering baca di post Instagram orang-orang yang sedang patah hati atau status WhatsApp orang yang sedang patah hati, pasti kata-katanya seperti itu aja. Kalau itu dilombakan nanti kurang pas. Seperti itu, Kak. Oh iya, baik. Untuk teman-teman, karena waktu sudah lebih dari estimasi yang ditetapkan panitia, mungkin pertanyaan yang belum tersampaikan bisa dikomunikasikan lewat grup webinar. Sebelumnya, apakah Kak Joharul keberatan? Dilanjut nggak apa-apa. Tadi pertanyaan Mbak Adel belum kejawab. Oh, dari Kak Adel dulu ya. Tapi ini remind meetingnya 7 menit lagi. Gak apa-apa ya, Kak. Dari Kak Adel itu tadi sebentar. Pembaca menafsirkan puisi kita sesuai dengan pemahamannya. Apakah pesan sebenarnya yang kita maksud tersampaikan? Jadi kadangkala kalau seumpama naskah sudah kita lepas ya, kita publikasi, itu tafsir maknanya itu di orang pembaca. Kita
sang penulis itu sudah angkat tangan, tidak bisa. Oh, kamu salah menafsirkan, nggak bisa ngejudge gitu. Makna itu ada di pembaca, sama halnya kita mengirim puisi ke lomba ya, otomatis kita udah angkat tangan pemaknaan terkait puisi. Pemaknaan terakhir itu ada di pembaca. Jadi untuk menafsirkan puisi, apakah pemahaman pesan yang kita maksud tersampaikan, Kak? Bisa tersampaikan jika dituangkannya dengan benar, dengan baik dan benar di dalam puisi. Seperti apa ya? Seperti pemilihan katanya lah. Nanti secara tidak langsung pembaca itu akan bisa tahu kalau memang durinya memang benar-benar paham dalam bidang sastra, pasti mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk kelanjutannya kita bisa komunikasikan langsung di grup WhatsApp ya Kak. Karena sudah ada ya. Terima kasih banyak Kak Joharul atas segala ilmunya yang diberikan. Juga kita bakal terus nyambung silaturahmi karena masih banyak ilmu yang harus digali nih dari Kakak. Boleh ada waktu 3 menit lagi, 2 menitnya boleh dari Kakak Joharul untuk memberikan closing statement-nya. Oh iya, 3 menit dari saya, teman-teman tip kata-kata dari para tokoh ya, termasuk Kunto Wijo itu mengatakan menulis. Kalau buku lain, jika kamu ingin menyerah, pokoknya intinya menulis lah. Belajar itu karena jam terbang ya. Kalau kita sering menulis, kita akan tahu titik lemah kita itu di mana. Jam terbang kita akan bisa tahu kita kurang apa, kita harus menambah apa. Kemudian banyak membaca itu definisinya luas, bukan hanya membaca buku, membaca peristiwa, membaca orang lain, atau membaca alam. Kita bisa tahu membaca keresahan orang, membaca tema, membaca juri. Itu tadi kita analisis, kita baca dalam. Intinya banyak menulis. Jadi teman-teman juga tahu sendiri. Dan pesan saya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di diskusi ini, saya tunggu kabar baiknya, bisa membuat puisi dengan slide yang saya tampilkan tadi, tips menulis puisi, nanti dibuat di story, bisa tag saya, nanti saya repost saja. Banyak menulis, banyak membaca, banyak menulis dan banyak membaca. Demikian Kak. Terima kasih Kak atas closing statement-nya yang begitu menyemangatkan kami para penulis pemula untuk lebih giat lagi dan lebih berniat lagi dalam kepenulisan, khususnya kepenulisan puisi. Saya Dwi Rahayu dan seluruh panitia Author Collab Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Karena banyaknya teman-teman semua menggambarkan antusiasme yang sangat luas dari masyarakat umum terhadap sastra Indonesia. Dan sastra Indonesia pun dari sejarahnya telah menjadi salah satu senjata perjuangan, dan perjuangan lewat sastra itu tak akan pernah berakhir ya teman-teman. Dan juga kita mohon maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan, kurang persiapan dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali, ini adalah seni dari bermedia daring, belum kami siap. Untuk itu kami dari Author Collab Indonesia mohon pamit kepada seluruh peserta, semoga ilmunya dapat bermanfaat, dan terima kasih banyak kembali kami ucapkan kepada Kak Joharul Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Joharul. Ya. Jangan lupa buat teman-teman semua. Ada gangguan ya.
Ya, grup WA-nya terus dibuka ya, masih ada lanjut diskusi bagi pertanyaan yang belum terjawab, sama tugas bikin puisinya juga nanti kita kasih apa ya, rules-nya kayak gimana, oke? Terima kasih, Ya. Assalamualaikum. Ya, Kak Joharul, kita tunggu di grup WhatsApp ya, Kak. Terima kasih, teman-teman. Ini Oke. Yuk, pindah ke grup WhatsApp ya, teman-teman.